Hey. Smoking so I don't feel like I'ma die. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Maulana AL dari kelas 1B Prodi TMJ. Di sini saya akan menyampaikan materi salah satu bentuk telematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu telepon. Telepon sebagai media komunikasi. Di sini saya mengangkat tiga topik utama. Yang pertama yaitu pengertian telepon. Yang kedua adalah sejarah dan perkembangan telepon. Dan yang ketiga adalah fungsi dari telepon. Baik, langsung saja kita akan menuju ke topik yang pertama, yaitu pengertian telepon. Telepon adalah sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Sejarah dan perkembangan dari telepon. Dahulu, telepon hanya seperangkat pesawat sederhana dengan listrik dan kawat. Komunikasi tergantung pada seberapa jauh kawat itu sudah terhubung. Sementara cikal bakal telepon ini berasal dari sound telegraf yang ditemukan oleh Antonio Mucci pada tahun 1871. Penemuan Mucci ini memungkinkan komunikasi dalam bentuk suara terjadi antara dua orang atau lebih. Telegraf hanya menggunakan sebuah kabel sebagai perantara. Gambar di samping merupakan gambar dari Antonio Mucci. Selanjutnya yaitu salah satu jenis telepon pertama. Yang pertama yaitu telepon elektromagnetik 1877. Sistem pada telepon ini memanfaatkan magnet permanen, diafragma besi, dan mulai menggunakan dering panggilan. Perusahaan terus berkembang. Pada akhirnya 1877, The Charles berhasil memproduksi 300 telepon yang dapat digunakan. Yang kedua itu telepon switch manual dan sirkuit metalik pada tahun 1878 hingga 1880. Dalam sejarah telepon papan switch manual atau papan pengganti ditemukan. Dengan adanya switch manual memungkinkan banyak telepon terhubung secara langsung. Alat komunikasi yang sudah menggunakan papan switch dan bisa menghubungkan banyak orang untuk berkomunikasi ini selanjutnya disebut dengan sistem one wire. Kemudian perubahan pada sistem telepon terjadi pada tahun 1880 yang tadinya one wire menjadi two wire dengan menggunakan sirkuit metalik. Melalui sirkuit metalik, gangguan komunikasi akibat sistem one wire yang diakibatkan oleh papan penghubung yang sibuk bisa dicegah. Jenis ketiga yaitu nomor telepon sampai sistem wireless, yaitu sistem nomor telepon hingga sampai sistem wireless. Pada tahun 1891, komunikasi mulai menggunakan nomor telepon yang dapat dipanggil. Sejarah telepon yang bisa berkomunikasi secara otomatis dimulai. Dengan sistem ini, pengguna bisa secara otomatis terhubung dengan operator dengan menekan nomor dial. Pada masa telepon ini juga menggunakan telepon yang dapat diputarkan. Urutan nomornya ada pada papan tombol yang berbentuk lingkaran yang dapat ditarik. Kedua itu perkembangan pada tahun 1915 terjadi perubahan yang sangat drastis. Sistem komunikasi mulai memanfaatkan sistem wireless dan mulai bisa berkomunikasi dengan lintas negara. Sistem komunikasi yang canggih seperti ini pada dasarnya tetap menggunakan kabel yang terhubung antar negara, namun kabel tersebut tidak hanya bisa mengirim dan menerima panggilan suara, melainkan juga dapat mengirim data secara virtual. Telepon juga tidak lagi memerlukan kabel yang bisa terhubung, melainkan telepon genggam seperti halnya smartphone seperti sekarang sudah dapat menggunakan sistem wireless. Topik ketiga yaitu fungsi telepon. Salah satu fungsi telepon yang paling penting yaitu sarana penghubung.
Telepon mampu menghubungkan banyak orang tanpa batasan ruang dan waktu. Di zaman sekarang, hal ini sangat efektif untuk menghubungi sanak keluarga yang berada jauh di seberang pulau atau belahan dunia lain. Salah satu fungsi utama juga itu kita tidak perlu lagi kita dapat berpergian jauh tanpa perlu khawatir untuk menggunakan telepon genggam, karena hampir di semua lokasi telepon genggam bisa dipakai. Salah satu fungsi keduanya yaitu sebagai sarana sumber informasi dan berita. Telepon juga memiliki telepon telah menjelma menjadi berbagai macam kegunaan. Salah satunya itu sumber informasi. Apalagi ditambah oleh bantuan internet zaman sekarang, telepon dapat berubah menjadi sarana berita ataupun informasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Telepon juga bisa menjadi ruang ekspresi. Ya, maksudnya itu komunikasi juga dapat diwakili melalui perasaan individu atau kelompok. Akhir-akhir ini kita juga melihat beberapa orang mulai menulis status di sosial media seperti Facebook contohnya. Sosial media kini menjamur zaman sekarang. Banyak berbagai jenis sosial media, berbeda-beda fungsi, namun satu tujuannya yaitu menghubungkan antar sesama dan sebagai media komunikasi dan juga media mengekspresikan diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.